Selanjutnya kita pantau langsung pelaksanaan PPKM darurat hari kedua. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia yang sedang memantau penyekatan perbatasan ibu kota, tepatnya di Kalimalang. Ini merupakan perbatasan Jakarta dengan Bekasi. Selamat siang, Ara. Seperti apa proses penyekatan di sana siang ini? Baik, selamat siang Rizky. Dapat kami sampaikan bahwa sejak pagi hingga siang hari ini, tugas gabungan baik dari Satpol PP, kemudian juga ada dari Dinas Perhubungan, dari pihak kepolisian, dan juga dari Dinas Kesehatan masih terus berjaga di salah satu titik penyekatan atau juga perbatasan antara ibu kota dengan daerah penyangga ibu kota yakni Bekasi, yakni di Jalan Raya Kalimalang. Dan kami memantau bahwa penyekatan ini masih terus-menerus dilakukan. Para petugas tidak hanya menutup jalan, melainkan juga melakukan penjagaan dan juga pemeriksaan kepada setiap pengendara yang ingin melintas di jalan ini, baik dari kawasan Bekasi menuju ke Jakarta maupun juga sebaliknya. Karena adanya penutupan jalan, maka para pengendara yang ingin menuju ke Jakarta ini otomatis akan diputar balik apabila mereka tidak ada keperluan yang begitu mendesak. Apabila mereka memiliki keperluan yang mendesak, maka pihak personil gabungan ini akan memeriksa mulai dari KTP, kemudian maksud dan tujuan, dan juga para pengendara ini diwajibkan untuk membawa dan juga menunjukkan surat tugas dari kantor ataupun juga instansi yang menyampaikan ataupun juga menyatakan bahwa mereka memiliki keperluan di kawasan ibu kota. Kendati demikian, mereka yang diputar balik, kami juga sempat memantau dari arah sebaliknya, dari kawasan Jakarta menuju ke Bekasi, bahwa ada sejumlah sepeda motor, lebih dari puluhan sepeda motor yang setelah diputar balik, ini mereka malah memutar arah ataupun juga melawan arus lalu lintas untuk dapat menuju ke Jakarta. Dan hal ini juga disadari perlunya adanya pengetatan oleh petugas gabungan, tidak hanya di titik penyekatan maupun juga di titik putar balik, sehingga tidak ada lagi pengendara yang abai ataupun juga melawan arus, karena ini sangat berbahaya. Selain juga berbahaya untuk keselamatan mereka, ini juga kita memantau bahwa ini juga berbahaya untuk bisa menambah adanya potensi penularan virus COVID-19. Kemudian juga apabila kita belajar pada hari kemarin, ada bahan evaluasi yang perlu dipertimbangkan oleh pihak petugas gabungan, yakni di titik Kalimalang ini juga terjadi adanya cekcok antara petugas dengan para pengendara yang ingin melintas, sehingga terjadi cekcok ataupun juga perdebatan antara pengendara dengan para petugas, karena mereka tetap memaksa untuk menuju ke kawasan Jakarta, padahal tidak memiliki syarat yang dipenuhi begitu untuk menuju ke kawasan Jakarta. Oleh karenanya, kemarin pada hari pertama pemberlakuan dari PPKM darurat, pihak dari petugas gabungan ini sempat memberlakukan adanya kebijakan diskresi ataupun juga buka tutup penyekatan ini, dikarenakan ada yang memaksakan untuk masuk ke Jakarta, kemudian juga ditambah lagi adanya mobilitas masyarakat yang begitu tinggi pada hari Sabtu, dan ditambah lagi adanya penyekatan di titik Kalimalang ini juga mengakibatkan adanya kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas yang begitu panjang, sehingga dilakukan diskresi buka tutup jalur. Meskipun demikian, di hari kedua ini kami belum melihat adanya petugas yang memberlakukan adanya diskresi atau buka tutup jalur, karena sejauh ini di hari Minggu mobilitas masyarakat cenderung menurun ataupun juga sepi ataupun juga lalu lintasnya ini lowong. Kemudian juga diketahui bahwa Kalimalang ini merupakan satu dari 28 titik penyekatan yang diberlakukan di kawasan daerah penyangga ibu kota. Selain itu juga masih ada 35 titik lainnya yang diberlakukan di ruas jalan tol dalam kota guna meminimalisir adanya mobilitas masyarakat untuk bepergian keluar rumah, mengantisipasi adanya lonjakan virus COVID-19 yang terus-menerus meningkat di Indonesia. Selain itu juga pihak dari petugas gabungan ini tidak hanya melakukan penjagaan dan juga pemeriksaan, melainkan juga melakukan sosialisasi kepada mereka yang belum mengetahui informasi terkait dengan pemberlakuan PPKM darurat sejak tanggal 3 kemarin hingga tanggal 20 Juli mendatang. Di antaranya adalah hanya mereka yang bekerja di sektor esensial dan juga kritikal yang diperkenankan untuk keluar masuk kawasan Jabodetabek. Di antaranya adalah yang bekerja di sektor teknologi informasi komunikasi, kemudian ada industri orientasi ekspor, energi, kesehatan, pangan, dan juga adanya objek vital nasional seperti penanganan bencana dan lain sebagainya. Rizky. Ya, Ara, ini kemudian dari pantauan Anda selama berada di sana, adakah warga yang kemudian dikenakan sanksi karena melanggar prokes? Baik Rizky, berdasarkan pengamatan tim kami sejak pagi hingga siang hari ini belum ada satupun warga yang melintas dan dikenakan sanksi begitu oleh para petugas. Mereka kebanyakan juga
melintas di kawasan ruas Jalan Kalimalang ini tetap menerapkan protokol kesehatan, diantaranya adalah mengenakan masker selama berkendara. Nah, yang perlu disoroti di sini adalah pemberlakuan sanksi bagi mereka yang masih ngotot untuk masuk ke kawasan Jakarta. Dan berdasarkan pemantauan tim kami juga bahwa mereka setelah diputar balik masih ada pengendara sepeda motor terutama yang tetap nekat untuk menuju ke Jakarta dengan cara melawan arus. Nah, inilah yang perlu menjadi sorotan dan juga evaluasi agar pihak dari petugas gabungan ini entah bisa menambah petugas gabungan untuk bisa semakin mempertebal adanya pengetatan selama penutupan PPKM darurat ini berlangsung. Rizky. Ya, Ara, ini kan kemudian juga kalau misalnya di jalan Jakarta-Bekasi, kalau misalnya kita lihat pada gambar, ini kan jalan raya, jalan besar gitu ya. Bagaimana dengan jalan-jalan tikus atau jalan kampung gitu dari yang menghubungkan Jakarta-Bekasi, apakah juga ditutup atau diawasi dengan ketat? Ada informasi soal ini? Baik, Rizky, berdasarkan informasi yang kami terima selama operasi Aman Nusa ini berlangsung, terdapat sebanyak 63 ruas jalur di kawasan Jabodetabek yang ditutup, yang 25 diantaranya adalah perbatasan antara daerah penyangga ibu kota dengan ibu kota, diantaranya adalah di ruas jalan Kalimalang ini. Namun kami belum mendapatkan informasi bagaimanakah pengamanan yang terjadi di jalur-jalur tikus dari daerah penyangga menuju ke kawasan Jabodetabek. Karena itu kami juga masih terus memantau apakah jalur-jalur tikus ini juga ditutup, apakah bagaimana prosedur keamanan dan juga ketertiban masyarakat untuk tetap bisa berada di rumah. Untuk itu yang dibutuhkan saat ini bukan hanya penegakan yang dilakukan oleh para penegak hukum, kemudian dari petugas keamanan, melainkan juga kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti anjuran dan juga aturan yang diberlakukan untuk bisa memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Rizky. Baik, Clarissa Aradia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.